Laksana dari Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Kota Prabu Muli, Prodi Ekonomi Syariah semester 2 dengan NIM 10824006. Izinkan saya untuk membuat video guna memenuhi tugas ujian akhir semester 2 dari mata kuliah Statistik 1. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang data berkala. Apa sih data berkala itu? Data berkala adalah data yang dikumpulkan secara berkala dan sistematis, serta dalam interval waktu yang tetap, seperti harian, mingguan, bulanan, bahkan tahunan. Apa sih tujuannya? Data ini dikumpulkan dengan tujuan untuk mengetahui perubahan serta pola dari waktu ke waktu, sehingga dapat dianalisis dan dapat dijadikan acuan ketika mengambil keputusan. Menganalisis data dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama dengan metode kuadrat terkecil. Yang kedua menggunakan metode matematis. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan menganalisis data berkala dengan menggunakan metode yang pertama, yaitu metode kuadrat terkecil. Di belakang saya sudah tertera rumus dan cara menganalisis data berkala menggunakan metode kuadrat terkecil. Rumus utamanya adalah Y sama dengan A ditambah B dikali X, dengan keterangan Y adalah nilai yang diperkirakan atau tahun yang diperkirakan. A adalah konstanta. Bagaimana mendapatkan A? Kita dapat menggunakan rumus sigma Y dibagi dengan N. B adalah koefisien. Gimana kita mengetahui B atau koefisiennya? Dengan menggunakan rumus sigma X dikali Y dibagi sigma X kuadrat. X adalah nilai waktu atau coding, nanti akan dijelaskan setelah ini. N adalah jumlah data. Nah, pertama-tama kita akan mempelajari bagaimana cara menentukan nilai waktu atau coding. Cara menentukan X pada data berkala adalah ada dua cara. Ketika data itu ganjil, maka kita akan menghitung terlebih dahulu 1, 2, 3, 4, 5. Ketika data itu ganjil, maka kita tentukan titik tengah dari data tersebut. Di sini terdapat 2018, di sini terdapat 2008, 2009, 2010, 2011, 2012. Di sini berarti ada 5 data. Maka pertengahan atau titik tengah dari sini adalah 2010. Titik tengah ini akan menjadi titik koordinasi 0 pada persamaan ini. Maka kita tulis 0 di sini. Nah, ketika dia ke atas, maka dia dimulai dari min 1. Maka di atas 0 ini adalah min 1. Setelah min 1 itu adalah min 2. Ketika dia menurun ke bawah, maka dia positif 1, dan positif 2. Inilah yang dinamakan dengan X atau nilai waktu atau sering disebut dengan coding X. Namun berbeda ketika data yang kita miliki adalah data genap. Awalnya sama, kita harus menghitung terlebih dahulu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka ini adalah data genap. Karena di data genap tidak ada pertengahannya, maka pertengahannya itu jatuh di antara data tengah-tengah. Karena ini ada 6, maka data tengah adalah data 3 dan data 4, yaitu 2010 dan 2011. Maka pertengahannya ada di sini. Disinilah titik 0. Boleh ditulis atau tidak. Maka 2010 adalah X kodiknya adalah min 1, 29 adalah min 2, 2008 adalah min 3. Jika ke bawah maka dia positif 1, 2, 3. Nanti baru kita bisa masukkan ke dalam rumus. Untuk mempermudah pembelajaran kita pada hari ini, kita akan mencoba untuk menyelesaikan satu soal mengenai data berkala menggunakan metode kuadrat terkecil. Di sini kita akan menggunakan
2008 sampai dengan 2012. Dengan produksi 200 pada tahun 2028, 220 pada 2009, 250 pada 2010, 270 pada 2011, dan 300 pada 2012. Apa yang pertama kali kita lakukan? Pertama kali kita lakukan adalah menentukan coding X. Karena ini data adalah data ganjil, maka kita akan mencari titik tengahnya. Karena datanya ada 5, maka titik tengah ada di urutan ketiga atau data 3, yaitu 2010. Maka di X 2010 kita tulis 0. Ke atas kita akan menuliskan -1, dan ke atas -1 itu adalah -2. Ke bawah 1 dan 2. Rumus utamanya harus perlu kita ingat adalah X sama dengan A ditambah B dikali X. Kita harus menentukan A dan menentukan B, karena X sudah kita temukan. Bagaimana caranya? Kita masukkan ke dalam rumus yang tadi sudah saya sebutkan. A sama dengan sigma Y dibagi N. Sekarang kita cari dulu sigma Y. Kita jumlahkan semua data Y. 200 ditambah 220 ditambah 250 ditambah 270 ditambah 300. Maka sigma Y adalah 1240. Jumlah data adalah jumlah tahun 1, 2, 3, 4, 5 N. Maka di sini N ada sama dengan 5. Nah, Y dan N, maka kita bisa memasukkannya ke dalam rumus konstanta, yaitu A sama dengan sigma Y per N, atau sama dengan 1240 per 5. Maka A sama dengan 248. Ketika kita sudah mendapatkan nilai A, maka kita harus mencari nilai B agar bisa dimasukkan ke dalam rumus. Yang mana rumus B adalah sigma X dikali Y dibagi sigma X kuadrat. Maka dari itu kita harus mencari X dikali Y terlebih dahulu. Di sini si X 2008 adalah -2 dan Y adalah 200. Maka -2 kali 200 sama dengan -400. Di 2009 X-nya adalah -1, Y-nya adalah 220. Maka -1 dikali 210 -220. 2010 X-nya 0, Y-nya 210. Maka hasil X kali Y adalah 0. Di 2011 X-nya 1, Y-nya 270. Maka X dikali Y sama dengan 270. Di 2012 X-nya 2, sedangkan Y-nya adalah 300, maka dapatlah hasil 600. Baru kita bisa menentukan sigma X dikali Y. Maka hasilnya adalah 250. Setelah dapat sigma X dikali Y, kita harus mencari sigma X kuadrat. Kita harus mencari X kuadrat terlebih dahulu. X 2008 adalah -2, maka -2 kuadrat sama dengan 4. Di 2009 X-nya adalah -1 kuadrat sama dengan 1, 0 kuadrat sama dengan 0. Di 2011 X-nya adalah 1, maka 1 kuadrat adalah 1. Di 2012 X-nya adalah 2, maka 2 kuadrat adalah sama dengan 4. Maka dari situ kita bisa menentukan nilai X
nilai sigma X kuadrat sama dengan 10. Nah, sudah kita dapat sigma X kali Y dan sigma X kuadrat, maka kita masukkan ke dalam rumus koefisien, yang mana rumusnya adalah B sama dengan sigma X dikali Y per sigma X kuadrat sama dengan 250 per 10. Maka B sama dengan 25. Kita sudah menemukan konstanta dan koefisien, maka kita bisa menentukan persamaan tren dengan memasukkan ke dalam rumus Y sama dengan A ditambah B dikali X. Maka kita buat Y itu adalah tahun. Kita mulai dari tahun 2008. Sama dengan A-nya 248 ditambah B-nya 25. X dari 2008 adalah min 2. Maka hasilnya adalah, agar lebih mudah kita kalikan terlebih dahulu, min 50 ditambah 240, maka hasilnya 198. Lanjut ke 2009, sama 248 ditambah 25, X-nya yang berubah. Ketika 2009 X-nya berubah menjadi min 1. Maka hasilnya adalah 223. Ketika 2010 masih sama, A-nya sama, B-nya sama, yang beda hanya X. Nilai X sama dengan 0. Maka hasilnya adalah 248. Di 2011 nilai X-nya adalah 1, maka 25 dikali 1 hasilnya adalah 273. Di 2012 A-nya sama, B-nya sama, X-nya adalah 2, maka dapatlah hasil 298. Agar lebih mudah, inilah tren atau persamaan tren dari data yang kita analisis. Agar lebih mudah kita masukkan ke dalam tabel. 2008 analisis persamaan trennya adalah 198, 2009 223, 2010 248, 2011 273, 2012 adalah 298. Nah, teman-teman, dari data yang kita analisis bersama tadi dapat kita simpulkan bahwa data yang kita analisis ini adalah data yang mengalami penaikan atau kenaikan di setiap tahunnya. Baiklah teman-teman, itulah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.